Perkenalan pertama dengan nasionalisme hitam. Di Honolulu, acara-acara grup dipusatkan di universitas-universitas Hawaii dan East West Center. Kampusnya terletak di atas sebuah bukit kecil dan pemandangan amat indah. Yang menarik lagi adalah Universitas Hawaii merupakan tempat pertemuan bangsa-bangsa Asia dan Amerika. Di sana kita dapat menjumpai mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Jepang, Taiwan, India, dan juga Amerika. Pakaian juga campur aduk. Ada yang dengan dasi, ada yang kuliah dengan telanjang kaki dan rambut gondrong. Bahkan ada yang datang ke kampus dengan bikini. Anjing lalu lalang di sekitar dan di dalam kampus. Suasana bebas benar-benar di kompleks Universitas Hawaii. Di Hawaii terdapat pula beberapa mahasiswa Indonesia. Saya temui Ketua Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS, Saudara Sampurno. Seorang yang teramat ramah. Ia bercerita bahwa sebenarnya jatah beasiswa mahasiswa untuk Indonesia kira-kira ada 60 orang. Tetapi pemerintah hanya mengirimkan 3 orang pada tahun 1968. Ia memintakan perhatian, di mana sebenarnya beasiswa ini macet. Saya tak dapat menjawabnya, dan saya teruskan pertanyaan ini pada Dirjen PTIP melalui artikel ini. All the whites are bullshit. Acara-acara yang menarik di Universitas Hawaii adalah pertemuan dengan tokoh militan mahasiswa-mahasiswa negro. Namanya English Bradshaw. Orangnya besar dan tegap. Ia mengantarkan pembicaraan dengan memberikan sekedar sejarahnya orang-orang hitam. Menurut dia, masyarakat putih berusaha untuk menghancurkan rasa harga diri daripada orang-orang hitam. Mereka selalu mengasosiasikan hitam dengan keburukan. Dalam bahasa Inggris terdapat 120 kata hitam yang diasosiasikan dengan keburukan. Kegelapan adalah hitam. Zaman jahiliyah disebut Dark Age. Kekotoran diasosiasikan dengan hitam dan lain-lainnya. Sebaliknya, putih diasosiasikan dengan kebaikan. Kesucian dilambangkan dengan warna putih dan sinonim-sinonim seperti ini jumlahnya 139 buah. Lama-kelamaan orang-orang hitam percaya bahwa hitam adalah buruk dan mencoba menyesuaikan diri atau mengadakan imitasi terhadap nilai-nilai kehidupan orang-orang putih. Dia menyatakan penipuan dan tujuan daripada gerakan militan orang-orang Amerika hitam adalah mengembalikan identitas hitam, bahwa hitam adalah bagus. Black is beauty. Dia menyatakan bahwa dulu orang-orang negro menginginkan integrasi dengan masyarakat putih Amerika Serikat. Tetapi sekarang kami menolaknya. Ia melihat bahwa integrasi pada akhirnya akan melenyapkan identitas hitam mereka. Mereka ingin agar masyarakat Amerika Serikat dipisah. Biarlah orang-orang putih mengurus dirinya masing-masing, dan kami mengurus diri kami sendiri. Mereka melihat bahwa masyarakat Amerika Serikat putih adalah masyarakat dekaden dan rusak. All the whites are bullshit. Bullshit adalah makian kotor. Arti sebenarnya tai banteng. Sikap anti kulit putihnya amat besar, dan kepercayaan akan kebudayaan hitam amat kuat. Kaum militan hitam di Amerika Serikat.
Diskusi dengan kaum militan negro benar-benar membuat saya pusing. Di Indonesia kita dididik untuk tidak membenci ras yang lain. Saya tanyakan pada mahasiswa putih Amerika Serikat, bagaimana sikapnya pada golongan ini? Dia menyatakan bahwa dia tidak setuju, tetapi dia dapat mengerti mengapa mereka bersikap seperti itu. Mungkin ini cara satu-satunya untuk integrasi di Amerika Serikat. Baru-baru ini saya mulai dapat mengerti latar belakangnya. Selama beratus-ratus tahun, orang-orang negro diperlakukan amat buruk di Amerika Serikat. Sampai tahun 1863, perbudakan masih dianggap sah. Mereka dijual sebagai ternak di pasar-pasar budak. Setelah perbudakan dilarang, mereka tetap diperlakukan amat buruk. Bahkan secara psikologis lebih buruk. Di banyak negara di bagian selatan, hak mereka sebagai warga negara diingkari. Kalau mereka mulai berbuka suara untuk protes, mereka akan dibunuh seperti anjing. Polisi tidak pernah peduli akan nasib mereka. Dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968, ketiga calon bicara soal rule of law ketika kaum militan negro membakar kota-kota. Tetapi tidak ada seorang calon presiden Amerika Serikat yang bicara soal ini sebelum Perang Dunia II. Ketika orang-orang negro digantung di pohon-pohon oleh golongan Ku Klux Klan. Dalam bidang hukum, hak-hak mereka telah diteguhkan. Dalam tahun 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa diskriminasi di sekolah-sekolah bertentangan dengan konstitusi. Sejak waktu itu, semua sekolah-sekolah Amerika Serikat harus mau menerima orang-orang negro secara teoritis. Tetapi 14 tahun sesudah keputusan Mahkamah Agung tadi, masih banyak sekolah-sekolah Amerika Serikat yang berdasarkan rasial. Masyarakat kulit putih banyak yang menilai orang-orang hitam sebagai sesuatu yang menjijikkan, juga di utara. Jika dalam suatu bagian kota terdapat beberapa orang negro, maka orang-orang putih mulai pindah keluar kota. Di Washington sekarang, lebih dari 60% penduduknya berkulit hitam. Sikap sosial inilah yang barangkali paling menyakitkan dan menyinggung perasaan orang-orang hitam Amerika Serikat. Tetapi krisis terbesar dari orang-orang hitam Amerika Serikat adalah bahwa mereka direnggutkan rasa harga dirinya sebagai kelompok. Mereka telah kehilangan identitasnya karena mereka bukan lagi orang-orang Afrika, tetapi juga tidak diberikan tempat dalam masyarakat kulit putih. Orang-orang Puerto Rico jauh lebih berbahagia daripada orang-orang negro. Mereka punya sesuatu dalam hidupnya sebagai orang Puerto Rico. Tetapi apa yang dipunyai oleh orang-orang hitam di sini? Orang Afrika bukan, orang Amerika juga bukan. Kata seorang mahasiswi Trinidad pada saya. Krisis identitas inilah yang kemudian melahirkan gerakan militan dari orang hitam Amerika. Mereka menyadari bahwa mereka kehilangan sesuatu. Salah seorang dari tokoh mereka adalah Malcolm, menambahkan X di belakang namanya. X adalah sesuatu yang telah hilang dan tidak diketahui. Mereka secara intensif mencoba memberikan identitas diri dengan identitas kehitamannya, bahwa black is beauty, bahwa hitam adalah sesuatu yang lebih baik dari putih. Di Universitas Texas Selatan, saya datang ke ceramah dan kelas-kelas.
yang mengajarkan sejarah masyarakat hitam. Penegasan diri akan kelainan ini membuat mereka sangat ekstrim dalam usaha-usahanya. Mereka menegaskan perbedaan mereka dengan masyarakat putih. Golongan radikal yang tergabung dalam Black Partner tidak pernah bicara menyebut orang-orang kulit putih, namun sebagai babi. Dan dalam majalah-majalah atau pengumuman-pengumumannya, mereka menyebut polisi babi, wanita babi. Maksudnya polisi dan wanita kulit putih. Karena orang-orang kulit putih beragama Kristen, beberapa tokoh mereka kemudian mencoba mendapatkan identitas kelainannya dengan beragama Islam. Sekarang gerakan Black Muslim makin kuat di sana. Seorang mahasiswa Indonesia Berkeley berkata pada saya bahwa Islam mereka tidak mendalam. Tetapi dengan bantuan-bantuan dari misionaris Islam, hal ini mudah berubah. Sepintas lalu gerakan kaum hitam Amerika ini amat emosional dan mengerikan. Tetapi banyak sarjana-sarjana Amerika Serikat melihat bahwa integrasi Amerika Serikat baru bisa berhasil kalau orang-orang negro meleburkan diri sebagai kelompok yang juga punya identitas dan harga diri. Sikap radikal anti kelompok lain, penegasan identitas diri secara berlebihan adalah ciri-ciri pertama daripada kelahiran nasionalisme. Tiongkok mengenal gerakan Boxer yang amat anti orang asing. Di Indonesia punya Sarekat Islam yang juga anti orang asing pada permulaannya, dan diakhiri dengan ide-ide radikal Muhammad Yamin yang secara ekstrim menekankan superiority kompleks keindonesiaan. Karena itulah gerakan Black Power dapat kita lihat sebagai ciri-ciri kebangkitan nasionalisme hitam di Amerika Serikat, atau kompensasi dari rasa rendah diri yang amat dalam.